Mas mundur, ojo ngomong sakarepe dhewe. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria, saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Oh, ngirim sok terapi katanya. Ini Habib itu yang di video ya. Saya kasih tahu sama Anda. Jadi mau kapan? Hah? Mau kapan? Di mana waktunya? Tentukan. Lokasinya mau di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Hari ini edisi Selasa 2 Juli 2024. Kita masih akan update kembali perkembangan terkini polemik nasab Ba'alawi. Makin ketahuan wajah aslinya. Kelakuan barbar kelompok manusia pembegal nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Plat G Ba'alawi, imigran asal Hadramaut Yaman, antek kolonialisme Belanda yang merasa tuan mulia di Nusantara. Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas. Tunggu, suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Nggak usah lah keluar-keluar kayak gitu, sok-sokan menantang-nantang kayak gitu. Saya cuma tinggal menunggu para orang-orang Balwi ini mau di mana tempatnya. Saya cuma sedang menunggu. Kami itu sedang menunggu. Ya. Jadi maunya kapan orang-orang Balwi ini? Kalau cuma sekedar ceramah keluar-keluar kayak gitu, mau ngasih sok terapi itu inilah basi. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, kita akan kasih sok terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih sok terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih sok terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah, ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Tantangan bagi saya. Karena apa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan, jamaah-jamaah panjenengan, saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru, Kang. Para orang-orang Balwi ini mau di mana tempatnya? Saya cuma sedang menunggu. Kami itu sedang menunggu. Ya. Jadi maunya kapan orang-orang Balwi ini? Kalau cuma sekedar ceramah keluar-keluar kayak gitu, mau ngasih sok terapi itu inilah basi. Ada mengatakan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan membenci Habib, gak ada yang membenci Habib. Anda ini orangnya gagal fokus ya, ketinggalan kereta. Makanya orang zaman sekarang udah pakai kereta, ente masih nunggangin onta. Jadi kayak gitu. Pola pikir Anda ini offsetnya nauzubillah. Tapi kalau seandainya Anda memang benar nantang gitu ya, Anda tadi kan ngomong mau mengumpulkan Balwi, ya silakan kumpulkan. Mau di mana lokasinya, tentukan. Itu loh. Dalam pembacaan kitab Minhaj Sawi fi Tariq Sada ala Ba'alwi, kitab ini adalah penting, kitab yang sangat luar biasa yang dinafikan oleh Dajjal Imad dan pengikutnya itu, yang tidak melalui argumentasi kitab yang kuat. Kelompok-kelompok Dajjal Imad
dan pengikut-pengikutnya itu. Kang Mas Muhdor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan yang diminta oleh Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya. Lalu apakah Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat 478. Jadi yang mengarang kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu aslinya albumasinya ya ini Habib Jamalul ini. Baru saja, ini kitab baru, cuma menyandarkan namanya pada pertama kali pengarang kitab Abnaul Imam itu abad ke-2 Hijriyah. Kitab ini pertama kali dengan nama Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu abad ke-2 Hijriyah. Dikarang oleh Ibnu Toba yang pertama, halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Oknum Habib yang berkelakuan seperti preman ini akhirnya tak berkutik dibungkam Gus Deni. Dan yang lebih memalukan lagi, oknum Habib yang sok-sokan ini akhirnya dipermalukan oleh Kiai Haji Nur Ihya semalu-malunya. Tantangan Habib Muhdor yang langsung ditanggapi oleh Gus Deni dan Kiai Nur Ihya ini akhirnya ciut nyali juga. Yang sebelumnya sok-sokan kuar-kuar mau memberi shock terapi tegangan tinggi kepada Kiai Imad dan para pendukungnya, ini langsung bungkam 1000 bahasa setelah tantangannya mendapat sambutan dari Gus Deni dan Kiai Nur Ihya. Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat 478. Jenengan mengatakan sudah saya temukan abad apa? Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba. Aslinya Toba itu Ibrahim, aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Toba. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah. Terus sekarang Ibnu Toba yang kelima. Wa minhum akhiran, yang terakhir ini Ibnu Toba yang disandarkan. Nah, ini Ibnu Toba yang terakhir. Nah, Ibnu Toba yang terakhir. Wa minhum akhiran. Sohibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Beliau Kiai Haji Madudin Usman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Toba ini. Apalagi pemahaman muhibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Disebutkan di sini, dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Nyambungnya keturunan Sayyid Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Ahmad Muhajir ini punya anak pertama, anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah.
Karena apa? Orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Alias pertama kali sudah salah. Al-Madhaibul Arba'ah tidak menolak Alwi bin Ubaidillah, itu salah kan? Nah ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Saya berjanji. Entah sadar ataupun tidak, Habib ini dengan tegas menuduh Kiai Imad dan pendukungnya sebagai Dajjal. Namun apa yang dia tunjukkan ini tak ubahnya seperti kelakuan Dajjal. Kelakuan orang-orang yang ngaku-ngaku punya garis keturunan ke Nabi Muhammad SAW ini sama sekali tidak menunjukkan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang dia klaim sebagai kakeknya. Setelah tantangannya mendapat sambutan dari Gus Deni maupun Kiai Nur Ihya, Habib Muhdar langsung nyungsep entah sembunyi di mana. Mungkin dia takut bahkan malu setelah kitab yang dia keluarkan sebagai kitab abad keempat malah dibongkar, dikuliti Kiai Nur Ihya sehabis-habisnya. Polemik nasab Ba'alawi yang dipicu oleh temuan kajian Kiai Imad yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi nasabnya ke Rasulullah SAW terputus berdasar kajian kitab nasab, berdasar histori sejarah, bahkan secara tes DNA memang menunjukkan bahwa klan ini berhaplogrup G yang menunjukkan sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Mungkin karena sudah kehabisan akal mengkonter serangan-serangan Kiai Imad dan pendukungnya untuk debat membantah kajian Kiai Imad, namun yang muncul adalah perilaku yang tidak patut dicontoh, yaitu provokasi dan persekusi yang dilakukan oleh oknum Habib maupun mukibinnya.